97% daripada lapangan pekerjaan di Indonesia itu datang dari siapa? Orang mikirnya perusahaan besar. No, UMKM. UMKM ya? UMKM. Kita kasih solusi. Bang Arsat ya bang. Halo. Salam sehat. Yoi, ini saya berhasil mendatangkan ketua Kadin loh. Kamar dagang. Tuh, bayangin tuh. Emangnya? Yoi kan. Kita bedah data-data UMKM gimana bang? Boleh. Boleh ya? Boleh dong. Kalau dari fotonya sih kayaknya udah siap nih. Apa tuh? Tuh pakai peci. Buat mau ngapain? Buat 2029. Mikirnya semua ke sana. Dagang aja kita. Dagang aja ya. Dagang aja. Nih, gimana bang data UMKM kita nih? Data. Enggak gini. Pertama, menjadi seorang UMKM. Kan? Sebetulnya sebetul-betulnya lagi nih. Gue pengen ngerubah nih terms UMKM. Tapi nanti kita bahas. Nanti boleh. Okay. Boleh. Tapi gini, kurang lebih bayangin. 97% daripada lapangan pekerjaan di Indonesia, ya kan, itu datang dari siapa? Orang mikirnya perusahaan besar. No, UMKM. UMKM ya? UMKM. Yang membuka lapangan pekerjaan? Iya, karena sama. Apa? Ya muka lapangan pekerjaan sama dengan jelas karena tinggal 97% ya pasti lapangan pekerjaan yang akan ini, ya kan? Contoh lah sekarang. Siapa aja? Saya mengatakan sampai bakso. Pengusaha bakso, pedagang bakso. Nah sekalian nih ngomongin jangan sampai gue selalu mengatakan tukang bakso nggak boleh. Misalnya pengusaha bakso atau pedagang bakso. Oh tukang bakso, pengusaha bakso, pedagang bakso, mindset ya? Mindset beda, bos, bahaya. Jadi gini, kalau dibilang tukang bakso nggak akan maju-maju nih, set gitu ya balik lagi ke situ pertanyaannya. Tapi karena penting sekali, penting bahwa kita harus memberikan kehormatan ya kepada siapapun. Dan namanya yang biasa dipanggil tukang bakso oleh kita itu kan adalah pedagang dan pengusaha bakso. Dan dengan begitu anaknya pun bangga. Oh, bokap gua, ayah gua nih pengusaha bakso atau pedagang bakso. Jadi pikirannya kalau pedagang atau pengusaha bisa lebih besar dong. Kalau tukang kayak mikirnya di situ aja. Gak bisa naik kelas. Kita pengen naik kelas dong dan juga memberikan kehormatan. Karena apa? Seorang pedagang bakso aja dengan satu gerobaknya itu bisa memberikan satu lapangan pekerjaan, ya kan? Karena itu, nah jadi marilah kita memberikan kehormatan pada yang namanya jangan lagi panggil tukang bakso, panggil pedagang bakso ataupun pengusaha bakso. Ya. Penting tuh kehormatan. Nah balik ke situ 97% UMKM ya lapangan pekerjaan. Karena tadi pedagang bakso aja ada satu lapangan pekerjaan. Kalau lihat ada beberapa pedagang bakso itu aja bisa kali 2. Iya kan? Belum bawa anaknya. Belum itu gantian lah ya karena anak suka bantuin. Nah dengan begitu kontribusi kepada ekonomi Indonesia itu lebih dari 67%. 67%? Itu gede loh. Oh iya. Gede banget. Berarti apa? Apa dengan adanya lapangan pekerjaan paling besar adalah UMKM, pendapatan atau ekonomi kita di sumbernya dari UMKM, berarti fondasi ekonomi Indonesia paling kuat itu apa? UMKM, benar nggak? Oh ya, bukan dari yang bukan ekonomi makro ya? Bukan dong. Bahwa itu membantu, bukan gue tidak mengatakan membantu, mereka membantu, ya kan? Tetapi secara overall, semuanya itu adalah UMKM sebagai fondasi. Nah, untuk itu makanya kita harus memperkuat UMKM. Dengan apa? Pertama ya kita. Nah ini balik ke Kadin nih karena gue sebagai ketua Kadin. Kata aja ketua umum Kadin. Ketua dong. Ketua umum Kadin. Kata aja. Gak sebetulnya kan gotong royong rame-rame. Cuma hanya membantu-bantu aja, mendoakan, mengkoordinasikan. Bisa aja. Nah tapi dengan begitu nih karena bukan apa? Dengan begitu fokus kita di Kadin tuh sampai undang-undangnya Kadin. Undang-undang Kadin. Kadin tuh punya undang-undang, Bos. Undang-undang nomor 1 tahun 1987. Satu-satunya organisasi usaha yang lahir karena undang-undang, bukan akte notaris. Iya. Beda loh, Bos. Iya. Gue sih ngomong sedikit Kadin tuh. Karena itu Kadin itu adalah rumahnya pengusaha. Dan di dalam undang-undangnya mengatakan bahwa semua perusahaan di Indonesia apakah dimiliki oleh swasta, dimiliki oleh pemerintah ataupun koperasi, itu bagian daripada Kadin. Satu. Yang kedua, seluruh asosiasi usaha, ekonomi dan segala macam ya, itu semua juga bagian daripada Kadin. Induk itu Kadin. Makanya dipanggilnya kamar dagang dan industri. Jadi udah perdagangan semua di sini, industri di sini, dengan sendirinya investasi juga di sini semua, ya kan? Nah, tapi di undang-undang itu juga mengatakan apa sih tugasnya Kadin? Tugasnya adalah memperbanyak pengusaha.
Apapun, mikro, makro? Enggak ada itu. Rumahnya pengusaha besar, pengusaha menengah, pengusaha kecil, pengusaha mikro, ultra mikro, semuanya itu bagian daripada Kadin. Oh, oke. Ini mantep nih bahas. Ini secara undang-undang nih, ya kita ngomongin dulu. Oke. Nah, dengan demikian, dan di dalam undang-undang dikatakan tugasnya Kadin adalah menciptakan pengusaha. Oke. Ya kan? Membuat pengusaha naik kelas, fokus terhadap yang namanya kecil, pengusaha kecil dan menengah. Ya, itu tugas yang ada di undang-undang, perintah undang-undang, ya kan? Jadi kalau perintah undang-undang berarti kalau kita tidak melaksanakan salah. Oh iya, udah ada perintahnya. Perintah undang-undang. Iya. Nah, itulah Kadin. Okay. Nah, jadi memang UMKM adalah utama. Nah, selain itu memang di dalam undang-undang Kadin itu juga istilahnya kalau di Amerika namanya lobis, ya kan? Apa tuh? Ya kan intinya adalah bagaimana melakukan advokasi kepada pemerintah, pada DPR, pada semua mengenai yang namanya policy, kebijakan-kebijakan. Yeah. Apapun kebijakannya kita lobby di situ untuk kepentingan pengusaha besar, menengah, kecil dan mikro. Oke. That's our job gitu. Nah, jadi walaupun bagaimanapun ya tugasnya Kadin itu. Makanya tagline kita di tahun ini adalah UMKM kuat, ekonomi daerah dan pusat kuat, barulah Kadin itu Indonesia maju. Dan kekuatan Kadin itu di situ. Nah, dorongan UMKM. Nah, jadi beberapa dari situ memang fokus kita mesti sana. Nah, tapi bukan berarti kita juga mikir industri, karena kan tadi kita punya asosiasi dari semua sektor, asosiasi itu ada di Kadin semua. Itu mikirin ya kan. Jadi ada sektoral, ada daerah, itu dalam level. Kalau Kadin itu sampai di seluruh provinsi, 34 provinsi, di 518 kabupaten, semuanya ada. Semua ya kan. Jadi, nah, program apa contoh adalah Wiki Wira Usaha. Nanti kita bahas nih, boleh nih. Ya, nanti kita bahas. Nah, apa tuh kontribusinya apa tuh? Nah, intinya gini, kita mesti mikirin. Kita mikir bahwa orang mau, tugas kita menciptakan pengusaha. Jadi kan mesti ada orang kalau mau pergi jadi pengusaha, gimana sih gue jadi pengusaha? Yeah. Intinya kan gitu. Nah, bisa lari ke platform ini. Kenapa di situ? Di situ ada sharing antara UMKM gitu ya. Soal gue belajar gini, lo masuk gini nih. Terus mereka ada pembahasan. Ini kan kayak wiki itu, kalau wiki ya kan. Yeah. Nah, ini kan kayak WikiLeaks kalau gitu kan. Ini kan wiki berusaha. Jadi saling belajar nih. Iya kan? Nah, Wikipedia gitu loh, Bos. Iya, Wikipedia. Jadi semua ada di situ. Nah, ini harapannya gitu. Ini kan kita bangun itu untuk ini. Nah, dari setelah mau belajar ada juga di situ yang sudah jadi pengusaha gitu kan, masih kecil atau gimana, dia pengen naik kelas. Dia juga belajar di situ kan. Belajarnya apa, dalam bentuk apa? Thread gitu. Ya, di situ nanti di situ kan ada informasi, bisa ngobrol sama yang lain, kita ngeliatin apa sih yang lagi diskusiin dan segala macam gitu kan. Platform kayak semacam sosial media ya. In a way sosial media, tapi this is harapan kita bukan kita masih baik katalisator. Jadi misalnya gini, ada teman-teman yang startup mau lagi buat intervensi untuk naik kelas misalnya, monggo masuk aja. Jadi kan ada pilihan buat si teman-teman ini. Oh, misalnya gini. Oh, ada bank apa sih yang gue mau? Oh, ada bank ABCD yang bisa bantu gue untuk akses funding. Oh, mungkin ada investor. Oh, mungkin ada dagang nih, ada kebutuhan ABCD gitu. Perlu demand ini segala macam. Intinya adalah bagaimana mengkoneksi jaringan antara UMKM. Harapannya apa? Pertama adalah kita pengen memperkuat perdagangan di antara UMKM, antara kabupaten kota dan provinsi. Kan kalau perdagangan di Indonesia, kan perdagangan di Indonesia sendiri masih bisa lebih besar lagi. Iya. Ya kan. Ya, jadi dengan demikian harapannya udah antara itu bisa jual beli, perdagangan terjadi. Oh, jadi betul-betul B2B, hulu ke hilir, supply chain, semua. Monggo. Jadi itu pengen kita ini kan the dreams, right? It's not perfect ya, belum sampai sana. Tapi dengan sendirinya itu yang diinginkan, ya. Terus jejaringnya apa? Oh, gue kenal sekarang. Oh, ada nggak pengusaha di sana atau ini mana? Misalnya dari Palembang atau dari Bandung, dari mana gitu kan? Oh, apa nih punya produk apa? Karena nggak tahu lo jualan apa? Karena tetangga yang nggak tahu jualan apa. Bener nggak? Padahal dia pengen beli tahu, ternyata di sebelah jualan tahu. Ini jauh-jauh sono gitu. Itu terjadi. Oke. Nah, dengan begitu perdagangan dan itu di Indonesia tambah kuat. Nah, kenapa? Itulah yang harus kita jaga adalah pasarnya UMKM supaya itu kita ini kan 280 juta lah sekarang udah hampir ya populasi kita. Mostly young, ya kan muda-muda.
demografi kita dipanggil bernama kerennya demographic bonus, ya kan, dividen itu kan. Iya. Nah, walaupun nanti kalau bisa ngomong juga tuh bisa jadi bukannya dividen, bukannya untung, bisa buntung. Surplus. Enggak, defisit. Bisa defisit enggak kalau misalnya kita tidak memperbaiki dan belajar lagi bagaimana memperkuat yang namanya human capital kita sebagai manusia. Tapi that's another story. Yeah. Balik kepada sini. Nah, itu adalah bagaimana nih supaya fondasi ekonomi kita mesti jaga pasar untuk UMKM Indonesia. Contoh, kita harus jaga apa? Kenapa kita harus protect ini? Karena gini, apalagi kayak tahun ini dibilang kan resesi dan segala macam ya. Bahwa karena dunia memang terjadi resesi ya. Indonesia kan enggak positif, bagus. Jadi kita harus bersyukur dan alhamdulillah bahwa apa yang upaya kita lakukan bersama Pak Presiden, pemerintahan dan semua kita bergotong royong pada waktu ini selama pandemi ini ya. Mulai dari kesehatan kita jaga vaksin bersama segala macam sampai kita vaksinasi, sampai kita itu kan dijaga kesehatan ya supaya kita sehat dulu ya kan, supaya ekonomi jalan. Nah, dengan hal-hal ini semua apa yang terjadi, market kita jaga, karena kalau nggak jangan sampai misalnya contoh sekarang ada batik buatan dari luar negeri, ya kan, masuk ke Indonesia, itu kan mengganggu bos. Padahal bukannya nggak boleh, emang secara hukum internasional nggak boleh kita stop. Tapi biayanya dan segala macamnya bisa lebih tinggi dong, mustinya bisa lebih mahal dibandingkan kalau beli buatan Indonesia. Mustinya itu. Harusnya gitu diatur tuh. Supaya demikian, gitu kan. Nah, dengan itu menjaga pasarnya UMKM dan menjaga pasar ekonomi domestik. Dengan demikian kita tidak tergantung sama luar. Kalau uang perdagangan berputar di Indonesia, ya ini kita akan oke. Kita nggak tergantung dengan ekonomi luar. Tapi kalau kita tergantung sama ekonomi luar ada resesi, kena kita. Nah, makanya sekarang kita masih bisa bertahan, inflasi kita masih bisa jaga. Ya kan, Amerika 8%, 10% dan segala macam. Turki 60% dan segala macam. 80% malah sekarang. Kita masih di 5. Very good. Bagus banget. Oke. Karena domestic market, karena UMKM. Maksud gua, ini harus kita jaga nih. Iya, terus kan? Program-program dari Kadin sendiri kan mungkin bertanya-tanya, Kadin tuh ngapain sih kan? Nah, gitu, tadi kan contoh kan, oke lah, Wiki Wirausaha. Itu platform kita dorong. Nah, ya teknisnya nih Bang. Nah, teknisnya gini. Dengan begitu mereka bisa, kan kita adalah memberikan satu platform untuk membantu semua. Betul. Ya kan? Betul. Nah, dari itu lagi kita buat program lagi. Kita buat program namanya kita samakan adalah pendampingan UMKM melekat. Ini udah mulai masuk teknis nih, ya kan? Jadi nggak cuma sekedar pilih, kalau mau nyari permodalan ini kita siapin. Nah terus how to-nya gimana? Kan nanya dong. Nah itu ada kan 2. Di situ bisa belajar juga kan. Belajar bahasa Wiki tadi kan bisa belajar juga tuh. Yeah. Walaupun nanti gue juga jelasin bahwa Wiki kita ini udah kita coba connect juga dengan UMKM dari Jepang. Jadi ntar bahasa Jepang di sana, Indonesia di sini, ini bisa connect. Jadi supaya kalau ada permintaan dari Jepang bisa tahu. Oh keren. Ini kita udah pilot project gara-gara G20 kemarin. G20 kan. Nah itu. Nah sekarang kita Indonesia kan jadi tetuanya ASEAN. Kemarin kan G20. Sekarang ASEAN. Nah bisnisnya waktu G20 kan kita yang megang Kadin. Hostnya, makanya ada namanya Business 20, B20 itu back to back sama G20. Nah kalau yang bagian pengusahanya itu kita. Nah terus ASEAN gitu juga, pemerintahnya kan Pak Joko Widodo kan, dari sisi pengusahanya itu kita juga host untuk ASEAN dan kebetulan alhamdulillah gue jadi chairnya untuk ASEAN juga. Wah kan? Ternyata Kadin, masya Allah. Nah untuk itu apa? Kita mau bikin platform tadi Wiki itu di setiap negara, Singapura, Malaysia sekarang, supaya nanti UMKM-nya connect. Juga bisa tahu permintaan Malaysia gimana, Singapura gimana, si Thailand gimana, saling itu. Ini yang dicari nih. Oke. Ini. Nah, ini nanti wikinya tuh ke sana. Jadi sekarang udah wiki Wirausaha Indonesia udah nih. Kita kembangin. Kita mulai dari Jateng waktu itu, terus provinsi. Terus kita akan kembangin yang tadi kan sama Jepang. Terus nanti kita connect juga sama ASEAN, negara-negara 10 negara ASEAN. Connect juga. Jadi supaya tadi pertama tuh informasi dulu lah. Kita mau bawa juga ke Amerika, kemana semua supaya UMKM ini bisa berkomunikasi, karena jejaring itu penting kan. Betul. Itu. Nah, kita wiki tadi balik. Nah, balik ke pendampingan UMKM melekat ini adalah kita namakan kalau bahasa kerennya inclusive close loop. Karena lu mesti ada term yang keren bos. Cuma di Inggrisin doang ya. Iya kan di Inggrisin. Kenapa kamu mesti gitu? Kalau ngomong sama luar jadi keren dikit gitu. Ya kan kalau dibilang itu apaan ya? Kalau bilang inclusive close, wah sistem apa nih Jack? Top bro, kan gitu. Jangan kalah kita sama luar. Bagus Bang Arsan idenya nih, keren. Ya kan. Nah
untuk itu, nah itu apa sih pendampingan UMKM melekat? Kan gitu. Nah, apa sih istilahnya? Nah, itu kayak kenapa dipanggil inclusive closed loop tuh kayak suatu loop, ya kan? Nah, kenapa dibikin loop ini? Apa nih? Misalnya contoh petani. Oke, ada petani kentang. Misalnya nih, ada petani lah. Pertama dia bingung mau ngapain gua, ya kan? Nah, ini ada perusahaan besar misalnya kan. Nah, disinilah namanya pendampingan tadi. Bagaimana yang besar atau yang menengah bisa bantu yang kecil. Oh, bener. Ini yang namanya value kita gotong royong. Nanti gue balik ke situ. Wah, hulu ke hilir. Nah, di sisi itu adalah gimana? Kita mengharapkan semua perusahaan yang besar dan menengah bisa membantu yang kecil. Dengan cara apa? Mereka bagian daripada supply chain-nya. Oke. Tadi misalnya petani. Oke, ada kentang. Nah, ini kalau petani mau memastikan, kita masing-masing petaninya bibit kentangnya bener. Jangan salah. Ya dong. Mulai dari bibit loh. Bibitnya, mengolah tanahnya gimana? Nah, itu. Habis itu pupuk apa yang cocok? Terus cara menyiramnya tuh kayak gimana? Kan mesti ngerti. Nah, ini harus didampingi, makanya namanya pendampingan. Oke. Nanti gue ada peluang juga nih buat usaha baru, gue kasih tau. Wih, mantap. Oke. Nah, jadi pendampingan itu oleh perusahaan besar sampai itu barang dibeli kentangnya oleh perusahaan besar itu. Sampai ke market ya, road to market ya. Jadi kan yang paling kadang-kadang kasihan itu petani udah siapin segala macam, udah nanam, pertama kualitasnya tidak baik, ya kan. Size-nya tuh kalau kentang tuh nggak bisa kecil, bisa gede segini segala macam, kalau nggak bisa dijual. Nah, habis itu mereka juga bingung gimana nih, habis itu nggak bisa dijual karena kualitas nggak bagus, kan serba salah, ya kan. Tapi kalau didampingi, dikasih tahu ini caranya, ini begini, nah nanti biarkan mereka petani-petani ini akan bisa keluar dengan produk yang memang bisa kualitas dan bisa dibeli, dan makanya ada off take-nya, gitu kan. Nah, kalau itu terjadi namanya closed loop kan, jadi dari ujung sampai ke ujung lagi diputar kan, sampai dibeli, dari mulai nanam sampai dibeli, gitu kan. Nah, salah satu yang menjadi kebingungan daripada pengusaha, apalagi yang petani, pengusaha petani kecil ya, atau yang lain-lain, akses pada dana. Kenapa? Oh iya ada kur, ada segala macam. Tapi apa bisa dikasih kur untuk semua orang di Indonesia? Oh yang enggak dong. Iya. Nah tapi kan itu kan masalah, itu kan mensubsidi sebetulnya. Nah berarti apa sih yang kalau bank kenapa kadang-kadang nggak mau sih? Bank tuh cuma pikiran satu, dia mikir resiko aja. Lo bisa bayar nggak? Intinya gitu. Return aja. Lo bisa bayar nggak? Kan gitu. Ya kan kalau gue kasih pinjaman duit lo bisa bayar nggak? Kan ketakutannya itu doang. Iya. Nah kalau ini, kalau misalnya nggak bisa ini, ntar bisa jual nggak? Ntar gimana nih? Kan gitu kekhawatiran. Tapi kalau ada tadi yang namanya pendampingan tadi dan inklusif, si banknya juga tenang. Oh tenang nih, udah ada yang memerhatikan caranya begini, pasti keluarnya kualitas. Apalagi ada yang beli. Dengan begitu resikonya turun dong. Kalau resikonya turun, bank bilang udah deh gue pinjemin sama lo. Barulah si bank mau ngasih pinjam duit tuh. Kan problemnya itu cuma. Iya benar. Nah dengan itu ini berputar. Dengan itu kan yang dibutuhkan apa sih? Modal kerja. Iya ujungnya ke situ. Modal kerja kan duit bos. Iya. Lo perlu duit untuk cari duit. Kan susahnya gitu. Iya cuma kalau mau dimodalin, kalau fundamental itu bisnis nggak kuat gimana? Takut loh gue. Kalau lo aja sendiri kalau ngomong lo bener ngerti kan, lo kasih pinjam duit lo bakal bisa bayar. Kan gitu juga gitu. Iya. Sama bank. Ya kan? Nah itulah yang makanya jadi itu. Nah dengan demikian, ini harapan kita dalam semua industri dan semua ini yang namanya sistem inclusive closed loop ini yang kita bikin gerakannya. Itu bikin gerakan nasional. Kan bedanya kan gini bos. Kalau pemerintah perintah kepada BUMN lah, perusahaan atau gimana kan tinggal pokoknya lo misalnya mesti ada e-katalog, pokoknya belinya di situ e-katalog kan bisa perintah bos. Karena procurement ini. Kalau kita kan nggak mungkin merintah semua pengusaha lo ya harus, kan nggak mungkin mas. Terserah dia mau atau enggak. Iya. Tapi kan kita buat ini bahwa menguntungkan untuk bersama, dua-duanya win. Kenapa? Mereka bisa mendapatkan produknya yang berkualitas lagi, ya kan? Dan ini dengan cara membantu itu saling menguntungkan. Iya, oke. Right? Itu yang bisa jualan kita. Kita mengatakan ini. Nah, harapannya lebih banyak perusahaan-perusahaan itu bisa masuk. Contohnya gitu. Oke. Nah, yang balik ke Wirausaha juga tuh kita mau bikin kayak e-katalog sebetulnya nantinya. Terus? E-katalog kan pemerintah ya tadi gue ngomong kan, kalau pemerintah mau belanja apa dia langsung e-katalog, lo siapa mau ini lo bisa jualan di situ. Swastanya kenapa enggak? Oke. Tapi tadi kan gue nggak bisa maksa, kita nggak bisa maksa. Yang kita lakukan kita menyarankan bagus nih bantu dan untung buat lo juga. Kenapa? Lo bisa dapat harga yang kompetitif. Kenapa? Oke, gue perusahaan jamu, ya kan.
gue butuh jahe misalnya, atau gue perlu kunyit, gue perlu apalah gitu kan. Oke. Gue kasih tahu aja, nih gue butuh jahe sebanyak ini, gue butuh segini, ini gini. Nah UMKM itu bisa langsung jualan, gitu. Gue punya ininya, gitu kan. Oke. Ya kan. Apalagi kalau dikombinasikan, sudah dia bikin inklusif, dia itu kan kualitasnya pasti benar. Betul. Nah selama ini mereka pakai apa? Nah, kalau nggak ada pendampingan jalan semua urusan sendiri kan. Ya namanya tetap bahwa jiwa pengusaha tuh mesti tetap berusaha kan, berinovasi dan segala macam. Betul. Tapi di sisi lain ya kita harus saling membantu, Bos. Nah di sisi inilah yang menjadi harapan itu tadi, nilai-nilai gotong royong kita tuh benar diartikan dalam, dan nggak ada di bahasa Inggris gotong royong gitu kan. Nah makanya sebetulnya namanya apa ya? Kalau saya membaca gotong royong, gue coba menginggriskan. Nah awalnya dulu gue bikin teamwork. Waktu pertama kali gue buat perusahaan Indika, waktu awal-awal value salah satu nilainya itu teamwork. Itu dari gotong royong. Gue pilih teamwork. Tapi sekarang gue bilang nggak, gue lebih canggih dikit. Kan biar bahasanya bahasa hari ini juga. Kalau teamwork ya teamwork apa sih bos gitu kan? Terlalu kaku sih memang. Katanya kolaborasi. Ya iya. Tapi gotong royong itu lebih dari teamwork ataupun kolaborasi. Inklusif. Jadi gue bilangnya inclusive collaboration. Jadi kalau inklusif itu bos, narasi ngeri ya kan, nggak bisa lo ninggalin siapapun. Karena kan dalam gotong royong itu saling bantu, lo bantu dari hati, bersama-sama ngebantu, saling mengisi, kan gitu. Kenapa kadang-kadang kalau susah aja gitu kan, lo nggak ada kerjaan karena lo datang ke om lo, datang ke siapa, gue begini bos, main di sana makan kita di situ. Itu kan budaya kita. Kalau dibule, I don't care. Ya kan, lo datang ke gue apaan lo kan gitu. Tapi kita enggak bos, bener nggak? Nggak mungkin lo datang ponakan lo atau siapa datang, bang ini. Oh enggak sih. Kita bantu. Culture kita gotong royong. Nah itulah inklusif. Ya kan jadi kolaborasi tapi inklusif. Makanya gue bilangnya adalah inclusive collaboration. Itu gotong royong. Nah itu juga menjadi motonya Kadin. Motonya Kadin setelah gue bilang Kadin Indonesia motonya sekarang adalah inklusif dan kolaboratif. Wow. Jadi sebetulnya gotong royong bos, cuman bahasanya lebih keren aja, ya kan? Supaya orang luar juga catchy gitu kan. Iya. Iris gotong royong karena value nilai. Nah, nilai ini penting untuk Indonesia, maksud gua. Oke. Tapi gini Bang Arsad, ketika kita melihat mengenai fenomena UMKM dan seterusnya, ini kan bagus ya dengan narasi-narasi seperti itu kan, wah orang luar jadi melihat bahwa kayak inklusif, ya kan? Karena mesti bos. Nah cuma akhirnya gini. Fenomenal terjadi ketika orang luar menilai value di negara kita, ya ini kayak si malakama lah, jadi kayak plus minus ya menurut gue bang ya. Mesti dong. Di sini namanya lo apa lo? Nilai kita satu lagi Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu? Perspektif lo berbeda bisa. Kita bisa beda pandangan. Tapi kita satu kan? Tapi kita satu. Betul. Nah ini kan mungkin bisa pandangan. Betul. Nah akhirnya keren nih kita nih, keren apa segala macem. Terus? Ada kecium dari luar bahwa ternyata di Indonesia seksi nih untuk market menengah ke bawahnya misalnya. Akhirnya masuk fenomenal terkait es krim. Es krim yang lagi viral. Nah itu kan dari luar tuh. Itu gimana kasusnya itu? Lo gak usah ngomongin bahwa kita ini persoalan gini. Itu kan gini, kita nggak perlu kita bilang tadi ini mempromosikan kita bahasa ini inklusif segala macam, lihat gitu. Karena faktanya ada cuma simple. Lo gak usah lihat apa-apa, lo lihat angka aja. Angka populasi kita adalah 280 juta orang. Iya. Itu udah pasar, udah itu aja, simpelnya kan gitu. Betul bang, tapi maksudnya ketika ada brand luar dari Cina nih, masuk ke sini kan, ini kan lagi rame nih, yang warna merah tuh, masuk, otomatis rakyat dari kita sendiri ada yang teriak tuh bang, ya kan, maksudnya gini, harusnya kita jangan masukin banyak brand-brand luar ke sini, kita juga punya es krim kok, kita punya susu, misalnya di Boyolali, misalnya di Purwokerto, sapi-sapi dan seterusnya kan, tapi malah memberi ruang buat mereka masuk gara-gara melihat keren sih memang kitanya untuk dekat sama UMKM dengan bahasa-bahasa narasi seperti itu. Tapi malah brand yang luar malah masuk ngehantem menengah ke bawah, which is market kita bang. Iya betul. Itu yang saya katakan dari tadi bahwa kita harus jaga nih market. Yang tadi kayak gue bilang, batik aja masa dari luar negeri. Kan gitu, dijualnya murah dibandingkan produk kita sendiri. Berarti peran Kadin gimana nih? Nah di sisi inilah kita melakukan advokasi. Kita kita bilang sama pemerintah. Kita bilang Pak, ini kan pada bapak-bapak sekalian semua di DPR, di pemerintahan. Ini harus jaga. Gue ngomong terus, ini domestik harus jaga.
kita gini, kadang-kadang ini kita terlalu bebas, bos. Kita nih, tau gak lo? Ya ini suatu proses sejarah lah di Indonesia. Tapi kita itu paling liberal, terbuka marketnya. Yang lainnya itu menjagain marketnya. Tapi gini loh, kayak Cina, ya itu dia jaga pasar dia. Itu maksud gue, Bang. Tapi jaganya keren, bos. Gimana? Jadi jaga tapi tidak mengatakan tidak boleh. Nah, terus dia memainkan dengan apa? Peraturan. Dengan apa? Dengan code. Oh ini kalau ini masuk, oh karena industri kita ini kita harus jaga atau gimana. Jadi dibilang bukan nggak boleh, nanti ya lu mesti ikutin A, B, C, D misalnya. Jadi produk-produk itu sulit, produk luar masuk ke Cina. By the time bahwa nanti itu udah bisa orang itu, Cina udah jalan lain lagi, lebih maju lagi. Dan jadi cara harus elegan. Jadi seperti gini loh, kita ini kan Cina tuh jago banget, makanya kalau gue bilang kenapa Amerika sebel sama Cina. Gue bilang bener. Lo gak kenapa? Bener. Kecelek. Keceleknya di mana? Nah, kecelek gini. Dia masalah WTO nih. Nah kan WTO itu kan organisasi perdagangan dunia tuh ya, di mana dana. Amerika awal-awalnya kan Cina masuk. Habis itu kan dibilang peraturan gak boleh. Oke, dia jaga. Tapi dia karena dia bisa masuk ke jalan tikus-tikusnya itu, dia jagain itu semua. Jadi dia bisa masuk ke Amerika, bisa jalan ini tanpa disadari, tiba-tiba anjir, udah di depan dia. Itu kan sebel. Lu bayangin sebel gak lu dicelek begitu? Bayangin dulu yang handphone segala macam. Dulu kagak punya teknologi, sama dia ciplak aja. Dia buat gue sih pinter. Yang ada udah ngapain lu reinvent the wheel, ngapain lu ini? Yang ada aja gue copy. Kan Cina anaknya itu. Iya benar. Habis gue copy, baru ntar gue ini. Ayo deh copy. Sampai sekarang ternyata udah 4G, 3G, dia udah 5G. Amerika masih di sono. Dia bilang anjir, kan masa cuma kecelek bro. Malu. Lo orang besar tadi yang gitu tiba-tiba anjir ternyata. Iya kan? Itu yang terjadi sebenarnya sih gua. Cuman dengan kata elegan lah ini begini namanya trade war lah. Karena kalah, karena kecelek. Nah, kita mesti belajar sama mereka. Jangan juga kita nggak ini copy aja apa yang mereka lakuin. Iya, dia tahu apalagi di Indonesia ini marketnya ini kan konsumtif. Betul. Menengah ke bawahnya banyak. Nah, tapi makanya data UMKM banyak. Makanya tapi kita juga gini, Bos. Kalau nggak ada kompetisi juga salah. Oh iya. Right? Nah, jadi kita harus jaga kompetisi harus terjadi. Tugas kita apa? Ngedorong lebih banyak UMKM naik kelas. Itulah tugas kita. Makanya ini yang harus kita jalanin. Tadi saling bantu yang besar, bantu yang kecil. Kalau ini kan bisa maju, Bos. Dan menjaga akhirnya UMKM itu. Lo ngerti nggak maksud gua? Tetapi harus ada proteksi. Misalnya kalau dia ngomongin untuk pasar-pasar yang dimana ada UMKM, ya kan? Nah, itu harus kita jaga juga supaya jangan sampai mereka masuk. Misalnya nggak bisa dong kalau PT luar negeri bisa yang masih 10 miliar aja masih orang udah bisa punya izin gitu. Nggak boleh, orang asing nggak boleh. Bolehnya orang Indonesia aja. Nah itu kayak gitu tuh mesti ada juga bos. Nggak bisa enggak. Nah itulah yang namanya gue katakan Pancasila. Nah ya. Kenapa Pancasila? Gue sih ngeliat Pancasila dari bukan perspektif satu ideologi kita. Oh jelas, ya kan? Ideologi kita Pancasila. Tapi kalau gue ngeliat dari ekonomi. Gue lihat Pancasila ekonomi. Yang di mananya nih? Nah, ini harus kita bahas juga. Bedanya emang rakyat sipil sama ketua Kadin emang. Kagak bro. Ini kan ngelihatnya perspektifnya luar biasa nih. Ekonominya di mana? Makanya gue bilang kita itu sebetulnya hebat Indonesia. Ekonomi Pancasila. Sudah dari 1945 dan sebelumnya obrolan itu 1928 waktu zaman Sumpah Pemuda udah mulai ngobrol, ya kan? Nah dalam itu ekonominya apa sih? Kalau zaman dahulu tuh gini, makanya bicara tuh dua vakum yang ini. Satu adalah kapitalisme, betul loh. Satu lagi dibilang sosialisme atau komunisme. Secara ekonomi ini ada sosialisme. Satu lagi itu hanya dua itu di dunia ini kan. Ini Amerika sama Cina dong. Nah, Amerika, Cina, Rusia mau kemana? Tapi semua tuh gagal. Kapitalisme sudah gagal menurut gua. Komunisme ataupun sosialisme sudah gagal menurut gua. Nih mendapat boleh dong. Boleh. Kan, perspektif gua. Yang hidup tuh sebetulnya ekonomi Pancasila. Cuman kita nggak pernah mengobarkan bahwa kita itu namanya ekonomi Pancasila. Ini kadang-kadang orang nggak lihat. Apa? Di mana aja bang? Coba. Gini. Ini hidden gem nih kayaknya. Gotong royong itu adalah ekonomi Pancasila. Lihat sih. Ini kita ngomong teori nih. Gue agak ngomongin dikit ya. Amerika tuh kapitalis. Pokoknya untung gimana seuntung-untungnya untuk megang saham. That's it. Dia kagak pikirin yang lain. Yang penting gue untung. I don't care. Ya. Terus kurang lebih berapa? 7 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu.
ada seorang CEO chairman, orang gede nih, orang Amerika itu ada kayak kumpulan 150 perusahaan terbesar di Amerika. Terus dia punya asosiasinya, ada kepalanya dia gitu ya. Namanya Jim Dimon. Itu adalah CEO-nya JP Morgan. Ya. Dia mewakili itu semua, dia ngomong. Dia bilang sekarang ini, bahasanya kan ini, no, sekarang dunia ini sudah berubah, dia bilang. So now kita nggak bicara value of shareholdership, value atau nilai pemegang saham, dia bilang. Bukan itu lagi. Terus dia bilang apa? Sekarang ini stakeholdership, pemangku kepentingan, nilai pemangku kepentingan. Ngerti, ya. Ini beda nih bos. Kalau bicara shareholdership, yang lu pikirin cuma profit doang. Waktu lu bicara yang namanya stakeholdership ataupun nilai pemangku kepentingan, lu mesti mikirin pegawai lu gimana, supplier lu gimana, lingkungan lu gimana, itu dipikirin, ya kan? Karena tadi udah mikirnya gitu sebagai perusahaan. Nah, itu secara nggak langsung kapitalisme sudah gagal. Karena apa? Dari kanan dia ke kiri. Oh, pivot. Dia ke tengah. Ke tengah dia. Cina, Rusia, itu komunisme, sosialisme segala macam. Akhirnya apa? Emang gila lu. Sekarang udah kayak kapitalis kan sebetulnya. Udah jualan, dagang, open, semua Cina terbuka. Benar nggak? Vietnam lu lihat begitu. Rusia lu lihat begitu. Berarti apa? Sosialisme, komunisme sudah gagal. Kemana lagi? Idealisnya udah tumbang ya? Ke tengah. Ke tengah lagi dong. Jadi semuanya pada ke tengah bos. Yang dari kanan ke tengah, yang dari kiri ke tengah. Indonesia sebetulnya dari awal udah tengah. Kenapa? Kan kita punya gotong royong bos. Walau dimanapun Pancasila mengatakan lo boleh ini, tapi intinya kerakyatan ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kenapa? Lu gotong royong. Makanya Bung Karno pernah bilang kan masalah Pancasila itu ini masalah gotong royong. Kenapa? Tadi kita boleh berusaha, boleh gimana, nggak mungkin kita lupa sama yang kecil. Nah, itu adalah apa yang saling kerjasama. Esensinya di situ. Bos, ya kan. Abis itu Indonesia terkenal sama ibadah bro. Ya kan amalnya bro. Udah begitu pasti bantu, pasti nyumbang, pasti kan bantu. Nggak mungkin nggak bantuin. Kalau kita kasih yang lihat itu, pasti bantuin. Iya budaya kita ya. Budaya kan gitu. Oke juga ya Pancasila. Jadi, ini. Kalau ngomong ekonominya, itu ekonomi Pancasila. Jadi bukan kapitalisme, bukan ini gue bilang. Itu kan itulah Indonesia. Bener. Dan sebetulnya jadi semua orang ngikutin kita, kan gitu bos. Lu bayangin itu, gue bilang sih buat gue kebanggaan. Cuman kita nggak pernah ngomongin aja, karena kita orangnya kan gitu. Malu, menjaga lah, nggak mau ngomong banyak, diam aja, gitu kan. Padahal di luar gue ngomong cak, ya kan, gitu. Itu sama kayak gini. Gue satu lagi bos. Kalau gue bilang pengusaha. Dari pengusaha UMKM ya, kecil banget besar. Tapi juga sekarang ada namanya pengusaha sosial. Ya. Nah itu juga di Indonesia banyak pengusaha sosial. Dan kalau ngomong millennials, Gen Z, Gen Y sekarang itu semua banyak apa? Melakukan sesuatu yang punya dampak sosial atau dampak lingkungan yang baik. Contoh. Jadi kalau bahasa keren luarnya social entrepreneurs. Right? Perusahaan yang namanya social enterprise. Kalau bahasa itu Indonesia kewirausahaan sosial. Ini juga banyak. Ini bagus kalau teman-teman di Indonesia. Nah, di luar negeri itu lagi bombardir. Lo lihat ya sekarang semua udah lari ke sana, social enterprise atau namanya tadi social entrepreneurs. Nah, ini karena UMKM juga bisa mikir gitu. Karena tanpa dia sadari, mungkin dia social enterprise. Kenapa? Dia melakukan sesuatu usaha yang punya dampak sosial yang positif ataupun itu. Nah, contohnya itu di luar negeri itu digoncongin. Wah itu namanya social enterprise segala macam. Memang kita ini belum ada gitu ya di Indonesia nama entitasnya, tapi di Indonesia yang namanya social enterprise, gue kasih tau nih, social lahir tuh di Indonesia juga. Yang di sisi mana nih? Nah, orang kan gombar-gambir di seluruh dunia social enterprise, padahal social enterprise sudah lahir di Indonesia dari tahun 1928. Itu apa? 24 ya. Itu waktu Kiai Ahmad Dahlan. Muhammadiyah. Ya, tahu Muhammadiyah. Itu menciptakan Muhammadiyah. Kenapa dia? Dia berusaha, bisnisnya rumah sakit, bisnisnya sekolah. Dapat duit dari sana, ngedein lagi. Dampaknya kan soalnya bagus untuk pendidikan, untuk kesehatan. Nah itu Muhammadiyah itu social enterprise. Iya, ada rumah sakit Muhammadiyah juga. Ada bos, universitas segala macam. Nah ini itu kan semua adalah dibilang kewirausahaan sosial. Jadi kalau ditanya perusahaan sosial terbesar di dunia mana, gue bilang Muhammadiyah. Oke, make sense. Nah itu kita juga mesti klaim. Nah gue gue bilang kita lagi coba buat bukunya untuk kasih lihat pada dunia
bahwa lo ngomong social enterprise di seluruh dunia ini. Sementara Kiai Ahmad Dahlan udah bikin nih dari awal, bos. Keren. Jadi banyak hal sebetulnya gue mau lihatkan bahwa itu lahir di sini loh. Hebat loh kita. Nah, ini larinya kepada bahwa kita harus bangga menjadi orang Indonesia. Itu. Dan kita kagak boleh didikte bos sama orang luar. Nah, kita nggak boleh jadi follower. Kita harus menjadi pemimpin. We have to be leader. Jadi supaya kita, kalau orang bilang luar negeri mau bilang A, B, C, kita dulu bos. Kita mesti tahu apa yang kita mau. Nah, pertanyaan itu yang mendasar. Apa yang kita mau? Kita mesti tahu apa yang kita mau supaya kita tahu mau kemana kita. Ya, pertanyaannya kalau kita mau apa yang kita mau kan harus ada yang bawa nih kemauan kita nih. Jangan sampai nyasar salah jalur, betul, Bang. Itu yang jadi persoalan. Tapi iya kan mungkin bisa berangkat dari tadi, coba dikuatin lagi tuh fundamental dari ekonomi Pancasila tadi. Sebenarnya kalau dipikirkan nih, itu benar kuat loh. Ketuhanan dan Maha Esa. Iya kan? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita beradab tuh di situ. Bos, persatuan betul, Indonesia. Lo lihat Tuhan yang Maha Esa. Ini kalau kan gue mikirnya ekonomi bisnis. Iya. Kalau lo translate itu apa sih ketuhanan Maha Esa dalam konteks ini? Yang kita ambil adalah nilai-nilai ketuhanan tadi atau spiritual values. Iya itu. Benar nggak spiritual values? Nah, spiritual values itu kunci menjadi apa? Gue selalu bilang kalau berusaha, nah ini buat teman-teman semua. Kalau berusaha tuh jangan hanya mikir, gue mau visi gue ke sono, misi gue gini, gitu ya. Biasanya kan bahasa itu gitu ya, mikirin gimana caranya. Satu lagi yang mesti di-define di dalam satu buah perusahaan, setiap perusahaan itu nilai-nilai, which is values. Jadi misalnya contoh lo kasih solusi, lo pengen value-nya kasih solusi itu apa sih? Supaya apa? Insan di dalam kasih solusi itu mempunyai values yang sama, alignment of values. Karena tambah organisasi lo besar, yang menjadi kunci menurut gua, ini pengalaman hidup gua, yang mengikat kita itu nilai-nilai atau values. Jadi nggak usah pakai peraturan pun istilahnya gua lah, tapi kalau punya value system lo connected, align, lo bakal hebat. Apalagi kunci utamanya spiritualisme tadi ya. Karena value itu datangnya dari mana? Nggak akan jauh. Nilai-nilai itu adalah nilai apa? Dari agama. Benar nggak? Betul. Nah, nilai agama ditambah nilai kebudayaan Indonesia. Iya, betul. Yang mungkin berbeda di setiap provinsi, setiap kabupaten kota, setiap daerah. Ya kan? Tapi kombinasi antara spiritual values dan juga budaya, nilai-nilai kebudayaan, bos. Supaya budaya kita kagak hilang. Jadi istilah gue, kita di salah satu yang menjadi persoalan buat gue adalah kita nggak bangga dengan budaya kita. Kita lihat Amerika, kita contoh budaya Amerika. Kita lihat Timur Tengah, kita contoh Timur Tengah. Ada yang mana kita contoh itu. Padahal budaya kita top, bos. Kenapa? Ini sudah benar-benar suatu melting point, keberagaman di Indonesia. Budaya-budaya kita. Nah ini kita pertahanin. Supaya jangan hilang budaya kita, Bang. Nah, jadi ya balik kita. Gue mau mengatakan bahwa perusahaan atau pengusaha lu juga mesti mendefine yang namanya values, nilai-nilai. Gitu. Mahal. Coba kita lihat nih, kita intip nih nilai-nilai dari perjalanan Bang Arsyad Rashid ini membangun wiki wirausaha dan seterusnya. Value-nya di mana? Coba kita cek nih ya. Tuh. Sebuah platform kemitraan di mana UMKM dapat menemukan berbagai program kemitraan dari mitra perusahaan. Mahal. Itu yang tadi gue bilang kan. Kalau bisa saling bantu. Bener. Mahal, bos. Atas lu dong. Lihat ini program kemitraan ini udah jalan tuh. Itu ada apa aja sih? Program kemitraannya ada mitra perusahaan. Tentang wirausaha. Tentang wirausaha tuh kan. Coba klik. Ini ya. Coba aja lu. Program kemitraan. Nah ini nih. Penting kadang UMKM juga berjalan, tadi setuju. Bang Arsyad bilang di awal, teman-teman coba diatur mindsetnya mulai sekarang deh. Ya kan? Maksudnya, maaf ya, tadi kita mundur bentar karena brand-brand asing yang masuk ke Indonesia. Itu dulu deh. Kita lihat deh mereka tuh nggak pernah bilang bahwa ini tukang tukang ini. Dia bangga dengan ice cream, tea. Iya kan? Mulainya loh. Itu loh. Di Cina. Gue lihat Cina. Kita boleh contoh. Kalau yang bagus kita ambil, bos. Iya dong. Banyak pengusaha-pengusaha bikin, makanya tuh yang pengusaha dibikin di rumah, home industry. Di Cina tuh banyak, bos. Kenapa? Contoh gini, misalnya tekstil, ya kan? Oke, ibu-ibu rumah tangga selalu punya mesin satu di rumah pada gitu, dia koordinasiin. Ada perusahaan yang kayak apa namanya kalau bahasa keren sana apa sih itu? Kayak platform
di antara itu apa? Akselerator ya. Agregator. Agregator. Iya. Nah, kayak agregatornya kan. Jadi dia cuma mendesain dia ini, dia kasih, Bu, ini lo bikin gini Bu ya. Tapi dikasih pendampingan, Bu, yang ini Bu ya, caranya begini, benangnya ini Bu ya. Ini ada 10 ibu rumah tangga. Itu kan udah jadi pekerja buat lo. Istilahnya buat dia juga usaha tuh. Itu subnya lo. Ya kan. Nah, ini kayak gini-gini kan ada kemitraan, Bro. Betul. Ya kan. Nah, harapannya kan semua yang besar atau yang kecil atau menengah bantu yang di bawahnya dengan cara tadi. Lebih efisien kok. Benar nggak? Lo nggak perlu punya pabrik, Bro. Lo bisa punya semua orang rumah-rumah itu lo kumpulin. Gue bilang tadi bikin kaos ya. Ini jahit ini. Lo bikin sempurna. Nanti dia juga kalau bagus pasti yang lain juga dia tambah gede juga. Iya, benar. Nah, yang celakanya gimana? Yang udah tapi yang cara yang salah misal. Nah, mereka impor. Kalau daripada itu dia cuma impor aja, kagak ini barangnya paling nggak gini. Nah, ini yang kita harus ini. Pak Jokowi itu gue setuju banget bahwa kita ini selalu berpikir sangat pendek. Gak berpikir panjang. Jadi kita nggak pernah menjadi industrialis. Kita hanya menjadi cuma traders. Kenapa? Karena pengen cepet. Dia nggak. Kalau bisa gue jual besok gue jual. Udah nggak? Kagak mau bikin, Bro. Kalau bisa ambil aja luar. Ya kan? Sedangkan ini kenapa? Ini balik kepada fighting spirit. Makanya gue bilang selalu. Sekarang nih gue bilang terus. Indonesia itu dihadapi dua peperangan. Orang baru kaget, perang apaan, Bos? Satu kemarin perang lawan pandemi. Ya, kita udah menang nih. Nah, kedua perang ekonomi. Kenapa? Dunia ini sekarang udah nggak pakai bedil-bedil lagi, gue bilang. Ya, caranya ada penyerangan apa? Dengan ekonomi. Yang tadi gue ngomong tadi, es krim udah dimasukin, barang-barang batik dari luar negeri dimasukin, yang ini dimasukin kan gitu kan? Ya, itu maksud gue. Ya kan? Itu kan perang ekonomi. Kita harus jaga dong, Bos. Iya. Jadi kita harus mindset kita perang. Nah, kita sibuk sendiri ribut di dalam. Kita bodoh. Sorry nih gue ngomong. Kita benar, setuju. Kita tuh kayak diadu domba, ego. Jadi yang lawan kita lawan sama kita sendiri yang lawan. Dari zaman dulu, zaman Belanda itu kenapa Belanda bisa megang kita 350 tahun? Karena kita diadu domba terus. Nah, kenapa kok masih begitu? Jangan bego. Ini ada orang-orang yang juga nggak mau Indonesia satu, yang nggak mau Indonesia hebat. Nah, kita diadu-adu, Bos. Padahal, aduh udahlah kita mikirin semua udah. Gue bilang ini, kalau lo ngomong kesejahteraan bangsa ini, udah gak usah ribut politik, gak usah ribut macam-macam. Pikirin ekonomi aja. Kenapa? Kalau kita aman, ekonomi naik dan stabil, ya kan? Ekonomi growth-nya ada, ya. Berarti penjualan perdagangan, investasi masuk, lapangan pekerjaan tambah banyak, dapat keuntungan, larinya kesejahteraan. Ya, ujungnya kesejahteraan itu. Gimana kita mau sejahtera kalau kita gak aman, Bos? Awalnya aman dulu. Kenapa? Kalau gak aman, gak ada ekonomi, gak naik. Kan jadi gitu. Nah, ini kita harus sadar. Maksud gue, jangan dibegoin. Bener, Bro. Bener. Keren. Jadi kita saya suka nih. Saya suka semangat Anda, Bang. Mantep. Iya, tapi mereka juga pada melek loh, Bang. Sadar gak sekarang dengan hadirnya platform TikTok nih, TikTok Live, TikTok Shop dan seterusnya, itu lagi dagang nasi uduk di live-in. Bagus. Iya. Itu inovasi. Gue suka. Digandeng. Tapi kalau gue gini, kita tuh nggak usah curi-curikan, Bos. Maksudnya. Dan saling kok beda pandangan. Ini balik kepada value tadi, value Bhinneka Tunggal Ika gitu. Menghormati. Kita gini, Bro. Gue suka kopi, lo suka teh. Emang gue nggak boleh suka? Lo bilang nggak lo mesti minum teh? Nggak bisa. Nggak bisa, Bro. Lo hormatin dong. Kita sering menghormati, saling minum, lu minum itu, gue minum ini. Sama dengan agama, Bro. Betul. Sama juga dengan apapun. Masing-masing saling hormati ini. Lo tadi secara ekonomi, Bhinneka Tunggal Ika gue bawa juga ke perusahaan. Ya kan? Kenapa? Bhinneka Tunggal itu apa? Tadi perbedaan dong. Nah, kalau lo lagi rapat, kalau gue pekerjaannya gue bilang sama semua, ini rapat, lo jangan ABS semua ya. Ya kan? Intinya gini, gue pengen tahu perspektif lo. Nggak ada yang bodoh. Oke, kita ngomong tentang kopi ini, gue tanya, kopi ini gimana sih? Gue tanya sama semua, bisa beda-beda. Wah, pahit, Bos. Yang satu bilang, enggak, acem-acem. Yang satu lagi, kurang nih, terlalu cair. Ya kan? Orang-orang bisa pandangannya beda. Padahal kita ngomong kopi ini, pandangannya bisa beda. Kenapa? Karena lo lihat aja kalau gue kasih itu di sini, gue ngeliat ini, walaupun gue bilang ini ada ini, apa yang lo lihat di sini, gue lihat beda kan? Oh iya, perspektif. Jadi perspektif kan. Tapi jangan itu, maksud gue kalau di dalam usaha, tambah banyak perspektif tambah bagus. Beda kenapa? Oh,
sudah ada perspektif banget, baru kita cari mana yang paling benar. Atau kombinasi mana, itulah baru keputusan yang terbaik. Subjektif dikumpulin banyak, akhirnya ujung-ujungnya keluarnya pasti objektif. Oh ya. Oh mungkin kombinasi ini, oh ini benar dia. Oh ternyata ini. Jadi dari perbedaan tadi lo menghormati itu, lo mendengarkan, lo keluar satu solusi yang lebih top. Lo ngerti gak maksud gue? Ngerti banget. Jadi oke, kita berbeda gak apa-apa, kita ngomongin gak apa-apa. Tapi gak usah sakit hati, nyantai aja, dengerin, ya kan? Kamu ini oke. Tapi semua mesti sadar, akhirnya kita mesti milih. Iya dong, karena ada suatu keputusan. Kayak lu putusan pada 10 orang kita putus, kita cari ini putusan kita ya. Harus ada yang di-decide. Akhirnya kita semua oke, itu dia. Akhirnya itulah yang menjadi keputusan yang terbaik. Maksud gue. Itu kan maksud gue tadi gue bawa value-value dan juga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dibawa semua ini gotong royong ke dalam konteks usaha. Ekonomi. Masuk juga ya. ternyata cocok loginya masuk juga. Gitu. Baru kali ini gue menemukan cocok logi yang positif yang benar. Iya itu. Udahlah bro, gak usah dihituin kita. Kan? Kita pikirin gitu aja lah. Udah gak usah ribut, nyari duit aja. Kenapa? Udah bro, ujung-ujungnya duit. Kalau lu masih jatuh cari duit, ya kan? Nah, bagaimana cara duit ya? Yang halal dah bro, ya kan? Nah, tinggal berinovasi. Inovasi gimana? Nah ini. Wah mantap. Apalagi sih program-program kalau bisa dilihat langsung? Oh ya nggak apa-apa. Seru. Justru ternyata ini kan. Ini kan inklusif, jadi kita ajak semua lah ya kan, perusahaan-perusahaan besar apa semua ya kan, ada koperasi kita ajak semua yang menjadi tadinya. Ini e-commerce juga, jadi khusus produk pertanian ada e-commerce-nya. Bos pokoknya semua lo aja bisa masuk, lo masuk ya ntar ya. Kenapa? Masuk ke Wikipedia dong, Wiki Wirausaha. Jadi kalau orang mau nyari solusi, ngomong makasih solusi. Lah ini kan kita ada aplikasi bang. Jadi kita nih, gue itu nih ya. Aplikasi isinya marketplace khusus untuk freelancer. Jadi nyari-nyari graphic designer, fotografer, animator. Jadi kalau mereka butuh kan bisa ke sini. Boleh lah. Nah, karena intinya di sini gue bukannya mau eksklusif, ini inklusif. Siapapun itu tambah banyak tambah bagus. Bos kalau itu tambah banyak semua di situ, orang mau ngapain juga, gue pengen nyari gimana gue caranya kreatif ya. Gue mau rubah nih logo gue mau ini. Ada kan? Ada kita ada logo makernya, logo designer di sini semua. Nah kita gabung kayak gitu bro. Nanti gue ini nih ya, yang jadi ini kan gue punya WKU. Jadi selama ini kan Kadin kita rubah nih, transformasi supaya lebih mudah-mudah, supaya yang lebih, karena keadaan juga berubah kan. Nah gue bilang Kadin baru. Kenapa Kadin baru? Karena pandemi. Pandemi kan jadi new normal katanya. New realitas ya, realitas baru ya kan. Nah udah gue bikin Kadin baru. Gue bilang Kadin inklusif dan kolaboratif gitu kan. Nah untuk itu gue ajak juga teman-teman yang muda-muda, misalnya contoh yang megangin. Nah tadi kan gue bilang UMKM gue gak setuju, gue ganti namanya kewirausahaan. Kenapa? Kalau UMKM panggil terus dia gak naik-naik bos, jadi kecil mulu, menengah mulu. Ini kan gue sih kecil menengah. Ya kan jadi kecil mulu. Lu UMKM bos, lu UMKM kan sama membatasi. Iya tapi kan 4,8 miliar itu juga angka yang buat bagus kan untuk UMKM. Bukan bro, maksud gue bahwa mereka itu wirausaha loh. Semua itu kewirausahaan, cuman ada yang offsetnya kecil, ada yang offset udah menengah, ada yang offset udah gede. Jangan dikotakin bahwa lu kecil mulu gitu. Enggak. Gue nggak mau mengkotak-kotakin. Jadi kewirausahaan itu kan siapapun bisa jadi pengusaha. Mulainya pasti kecil bro, pasti mulai dari nol dong, revenue nggak ada penjualan, kan nol. Siapapun orang itu, iya kan? Iya benar juga. Jadi mulai dari mau yang punya gedung ini juga tadinya sebelum mikro, istilah gitu, cuma langsung brek gitu kan istilah gue gitu, karena lari ke penjualan kan. Tambah gede penjualan lo, tambah besar lo, gitu kan? Mantap. Ya kan? Nah, ke mana namanya? Wiki Wirausaha tadi, namanya si Aldi. Yang megangin, namanya wakil ketua umum itu Aldi. Nanti lu undang dia, boleh dong. Orang top. Aldi itu juga di WKU kewirausahaan di Kadin. Ini salah satu yang muda ya, banyak yang lain. Cuman dia megang kewirausahaan. Nah, untuk ngapain? Nah, dia ini GoPay lo tau ya? Tahu. Itu dia awalnya. CEO-nya pun dia dulunya. Oh iya. Kemarin kita ngundang marketing manajernya GoPay, siapa namanya? Aduh lupa deh. Nah, Aryo Dimas ya. Nah, iya dia nih ini. Akhirnya dia jual kan, dibeli sama Goto, ya kan. Yeah. Terus akhirnya dia udah nggak jadi situ lagi. Dia ngembangin lagi e-fishery sama teman-teman tuh. Dia ngembangin dia gitu. Dia suka tuh. Berarti dulunya di bawah Boy Thohir. Siapa? Kagak. Oh enggak. Dia sendiri. Bukan dia akhirnya entrepreneur sendiri segala macam. Dulu dia bekas konsultan segala macam. Nah,
ini di timnya dia nih. Oke. Ya kan. Nah, jadi kan gue nggak sendiri, ini gotong royong gue. Jadi gue menekan bahwa ini bukan si Arsat aja. Oh, jangan-jangan gotong royong itu kalau disingkat jangan-jangan goto. Kagak lah bro. Apa namanya? Iya kan. Ya kan. Siapa tahu Anda di belakang itu juga. Kagak. Enggak, kalau itu kan ini kita semua mesti mengangkat semuanya. Iya. Siapapun itu. Nah, jadi semua ada di sini ya. Jadi bisa connect, Bos. Nanti siapapun yang ini monggo. Boleh. Mau dong kasih solusi apa yang bisa ini kan tambah banyak kan tambah bagus. Kita bikin ekosistem. Nah, apa yang bisa kami bantu untuk Kadin? Nanti kasih solusi kita connect ya. Soalnya banyak yang buat pelaku jasa apa segala macam. Please. Dengan digital. Ini kan kalau semua pada masuk semua, akhirnya bisa ikutan semua, Bro. Nah, di dalam situ juga nanti gue lagi buat satu lagi namanya Kadin Cipta. Itu lain lagi tuh. Itu istilahnya lo datang ke situ. Kan gini ribet ya, terlalu banyak ini itu. Jadi gue pikir oke, ini apa yang gue bisa bantu? Oke, pengusaha pengen menjadi pengusaha masuk dalam. Habis itu gue pengen belajar dari Wiki segala macam, masukkan di Cipta. Gue udah dapat namanya Kadin ID. Karena kan semua perusahaan di Indonesia gue bilang dari mulai mikro sampai besar itu bagian daripada Kadin secara undang-undang. Betul. Jadi ntar gue ngarapin kalau yang masih informal nih kita belum sih bantu tuh. Kalau bisa Bos, bawa yang teman-teman masih informal ke formal buat entitas supaya akses ke dananya bisa. Karena kan mereka masih banyak takut, bingung atau gimana gitu ya. Tapi lu masukin aja, bikin CV, bikin apa perusahaan tapi yang benar-benar untuk UMKM. Ya kan? Nah di situ lu tinggal masukin Kadin ID-nya nanti nih. Ini lagi kita kerjain ini belum selesai nih, Bro. Masukin, dapat Kadin ID langsung ini udah connect nih. Dia connect ke BKPM ya, Kementerian Investasi, ke Kumham, kemana. Jadi pas lu udah punya ID itu, habis itu lo masuk, lo mau bikin PT, mau bikin perusahaan apa kecil atau bagaimana, langsung keluar bisa bikin. Ada. Tadi itu gue juga kerja, bukan kita kerjain. Kan banyak teman-teman online hukum lah apa kita ajakin. Jadi nanti loh, gue inklusif, ngerti loh? Oke. Ayo bareng-bareng kita kolaborasi deh. Setuju. Gitu. Jadi kolaborasi kayak gini penting, Bos. Namanya gotong royong inklusif. Mantap. Siap. Ini Bang Arsat nih kalau kita bahas lebih lanjut kayaknya bakal panjang banget nih. Kita bikin segmen aja. Iya. Ayo dong, apa yang bisa dibantu? Kalau boleh, kerja sama kalian. Jadi ada suara dari ini kan teman-teman tadi gue bilang yang muda-muda yang dia ada di Kadin, sharing lah. I think it's good. Kan lo kan ngasih solusi. Iya itu. Solusi itu datang dari sharing. Kadang-kadang kita nggak ada bukunya, Bos. Iya kan? Benar. Nggak ada di bangku kuliahan nggak ada tuh. Nggak ada, Bro. Nggak ada gitu-gituan. Nah ini yang kayak gitu kan datang dari udah pernah jatuh, pernah bangun sama kan. Sharing lah. Kalau kita sharing dengerin, gue belajar, begitu ya. Begitu ya, gue nggak boleh begitu dong, gue jangan sampai gue begitu. Kan gitu ya. Dengan itu kan ada solusi buat lo. Kan kasih solusi buat itu. Jadi marilah kita bangga being pengusaha. Memang sekarang masih usaha kecil atau menengah, tapi lu bisa jadi gede. Mantap. Saya bangga dan terima kasih mewakili teman-teman pelaku usaha dengan hadirnya Kadin. Sebenarnya ini kalau boleh jujur nih Bang. Iya, nih, jujur banget. Iya dong, no offense ya. Nggak ada no offense ya. No offense. Oke ya. Nggak apa-apa. Nih ya, kasih solusi. Tahu nggak K-nya itu apa? Nggak tahu gua. Kadin. Gue juga bisa kali penjilat. Masuk tuh barangnya. Jadi Kadin memberikan solusi. Wah, itu. Tahu. Tapi itulah, solusi itu adalah yang semua. Tapi kadang-kadang gue bilang solusi sudah datang daripada diri sendiri. Kenapa? Kita bisa kasih solusi. Kalau dia tidak melakukan solusi itu, dia tidak mau melakukan, tidak akan terjadi solusi. Benar, dipendem dong. So it go back to yourself. Ke diri sendiri, Bro. Oke. Bener nggak? Bener. Jadi lo kasih solusi kagak diikutin, sorry Bos. Udah gue kasih tahu lo. Bener. Kapan mulainya? UMKM gue pengen bikin ini. Dapetnya solusi, tapi kalau nggak ada eksekusi, solusinya nggak terjadi. Bener juga ya. Tapi udah deh. Yang penting gue mau pesan aja. Jangan malu bertanya. Nah itu. Ya. Karena kadang-kadang gengsi. Nggak ada gengsi Bos kalau main pengusaha. Masya Allah. Ya kan. Lu tanya aja. Habis itu kalau misalnya nih ada yang pengen bikin kayak lu nih podcast ini, tanya aja langsung. Setuju. Kayak gimana sih cara bikin podcast, Bos? Kan kita gitu. Iya kan? Betul. Kita bikin program juga bisa, Bang. Bareng sama Kadin, misalnya mau ada workshop, penyuluhan buat bikin media, podcast. Boleh. Nanti kita arrange ya. Welcome. Beneran serius gua. Jadi nanti gitu. Jadi karena tambah banyak yang mengadvokasi, tambah banyak yang ngasih contoh, kan asik gitu. Betul. Karena tadi kan balik-balik fondasi ekonomi kita adalah namanya pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Mantap. Ditunggu deh, mumpung beliau nggak sibuk terus jadi Kementerian Perdagangan. Aduh,
2024 apa 9? Kita dagangnya aja. Ya enggak? Menterinya? Ya itu silakan. Kode. Kita kasih solusi.